Shalom adik-adik. Oh iya, gimana nih rasanya? Kita kan udah 2 bulan nih, hampir 2 bulan nih kita di rumah aja. Gak main sama teman-teman, gak belajar di sekolah bareng, gak lihat ibu guru, terlebih lagi gak lihat teman-temannya sekolah minggu. Tapi gak boleh sedih, karena hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing, tetap harus semangat ya. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak undang adik-adik untuk ambil sikap saat teduh, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu pada pagi hari ini kepada kami, sehingga kami boleh Bapa kembali bersatu, berkumpul di tengah-tengah keluarga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin Bapa, hati adik-adik kami pribadi lepas pribadi di rumah mereka masing-masing, supaya boleh Bapa mereka memiliki hati yang mau memuji dan menyembah nama-Mu. Inilah doa dan minta kami, Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, amin. Oke, jadi kan udah gak pernah ketemu temennya nih. Habis itu di rumah, kira-kira adik-adik di rumah ngapain aja sih? Jangan-jangan main-main aja ya. Kakak tunggu jawabannya sekitar 3 detik. Kira-kira adik-adik di rumah ngapain aja sih? Boleh ya dibilang sama kakaknya, sama mamanya apa aja yang sudah dikerjakan di rumah. 1, 2, 3. Oke, jadi kalau yang kakak tahu sih, kalau kayak gini kan di rumah biasanya paling cuman main. Habis itu tidur, habis itu main lagi, main gadget, main handphone. Tapi hari ini gadget, handphone, dan mainan-mainannya itu disingkirin dulu. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu biar lebih semangat lagi, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Pakai gerakannya ya adik-adik. Kesemangatan kalian gitu. Jadi kayak masih kurang gitu. Untuk lebih semangat dan sukacita, masih tetap dalam posisi berdiri, kakak mau angkat pujian dari terbit matahari. Kalau yang ini harus lebih semangat dan lebih sukacita lagi. Kenapa? Karena Tuhan masih memberkati adik-adik dari matahari terbit sampai matahari terbenam, sampai terbit lagi, sampai terbenam lagi. Seperti itu terus. Kalau gitu, dengan posisi tetap berdiri, kakak undang adik-adik untuk menyanyikan pujian dari terbit matahari.
dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan dari terbit matahari. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, tadi kita udah memuji nama Tuhan, sudah bersuka cita, sudah semangat lagi. Kakak juga mau nanya nih sama adik-adik, kira-kira selama masa self quarantine ini atau masa tetap di rumah aja, adik-adik pada berdoa nggak? Siapa tahu aja kalian ada yang lupa berdoa, soalnya karena virus COVID ini, virus corona, karena virus corona yang ada di mana-mana, kita jadi nggak bisa kemana-mana tuh kan. Jadi kemana-mana jadi bahaya, jadi harus meminimalisir pergerakan lah istilahnya. Jadi walaupun virus COVID ini ada di mana-mana, kita harus tetap berdoa. Kenapa harus tetap berdoa? Karena dengan berdoa kita bisa minta sama Tuhan supaya boleh Tuhan hilangkan virus corona. Jadi kita bisa kembali lagi bersama-sama sama ibu guru, sama teman-teman, sama kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau adik-adik siapkan persembahan juga terlebih dahulu. Sambil mempersiapkan persembahan, kita mau angkat pujian lagu Di Zona Dong. Persembahannya di tangan kah? Kanan, oke. Adik-adik, gimana nih? Tadi sudah bernyanyi-nyanyi, sudah bersuka-suka. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau undang adik-adik untuk kita berdoa dulu. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, boleh nanti kakak yang pimpin deh. Yuk, kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami dan kami bisa mendengarkannya dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.
Gimana nih kabarnya adik-adik? Sudah berapa minggu ya kita nggak bertemu? Mungkin adik-adik udah kangen lah ya sama kakak-kakaknya. Kakak-kakak sekolah minggu juga pasti udah kangen banget sama adik-adik semua. Oke, kita hari ini akan membahas firman. Tapi sebelum firman, kakak punya sedikit cerita buat adik-adik. Jadi ada suatu rumah nih ya, rumahnya besar sih. Terus tiba-tiba di situ ada anaknya yang namanya kita kasih nama Jo aja deh, Jo. Di situ ada Jo dan mamanya. Pada suatu ketika malam hari, mamanya bilang kepada Jo, Jo, tolong sih ambilin sapu di luar rumah. Adik-adik tahu nggak kira-kira Jo itu bakalan mengambil atau tidak? Nah, dia berbicara kepada mamanya, aduh mah, aku takut di depan gelap sekali, katanya Jo. Terus kata mamanya, kamu takut gelap katanya. Terus katanya Jo, iya mah gelap sekali, katanya gitu kan. Akhirnya Jo itu tidak berani ke depan. Kira-kira nih adik-adik pada takut gelap juga enggak? Atau kalau misalnya malam hari dimatiin lampu, jangan dimatiin, aku takut gelap. Nah, jadi adik-adik, kakak mau cerita suatu cerita firman Tuhan yang bisa membuat adik-adik tidak takut lagi. Adik-adik mau dengerin enggak? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca firman-Nya dari Alkitab. Adik-adik semua buka Alkitabnya. Kita akan buka di Matius 8 ayat 25. Yuk, kakak tunggu ya. Matius 8 ayat 25. Yuk, kita sama-sama baca yuk. Kita baca pelan-pelan saja. Tapi adik-adik harus bisa dimengerti. Oke, kita baca pelan-pelan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Kira-kira kayaknya dari ayatnya juga ngeri banget ya. Murid-muridnya datang kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik sudah tahu belum kira-kira tentang apa sih Kakak Rahel ini hari ini mau ngejelasin? Nah, adik-adik pasti udah ada yang tahu. Hari ini kakak akan cerita tentang kapal yang ada suatu kapal di tengah laut, tiba-tiba ada gelombang besar. Terus ada Tuhan, kira-kira mereka selamat atau tidak ya? Jadi ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Tuhan mengajak murid-muridnya, 12 murid Yesus. Banyak sekali ya murid Tuhan Yesus ya. Jadi waktu itu Tuhan mengajak untuk menjala ikan. Pada suatu hari Tuhan ikut masuk situ juga. Jadi mereka ada 13 orang dalam kapal. Mereka pergi berlayar. Pada pas di jalannya tiba-tiba Tuhan mengantuk. Adik-adik tahu gak sih apa yang dilakukan Tuhan? Lalu Tuhan tertidur. Dia tertidur sedangkan murid-muridnya menjala ikan. Tiba-tiba saat Tuhan Yesus sedang tidur, di tengah laut kok kapal mereka bergoyang-goyang. Terus banyak angin ribut. Adik-adik tahu kan kalau angin kencang itu gimana? Aduh, pasti adik-adik khawatir juga. Nah begitu juga murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga khawatir, dia takut. Aduh apa yang harus kita lakukan ini? Kita harus berbuat apa? Terus ada satu murid Tuhan datang ke Tuhan. Dia bangunin, Tuhan, kayak ayat 25 tadi. Tuhan, tolonglah kita binasa katanya. Terus akhirnya Tuhan bangun. Terus dia bilang ke anak muridnya, hai anak-anakku,
kenapa kalian takut dan kenapa kalian tidak percaya? Kira-kira kok Tuhan bisa ngomong kayak gitu ya? Padahal kan udah ada angin yang sangat kencang, terus ada kapalnya itu bergoyang-goyang terus dan airnya sudah mulai masuk ke kapalnya. Adik-adik juga kalau misalnya dalam kayak gitu pasti pada takut kan? Takut tenggelam, takut dimakan hiu, ya enggak sih? Nah dari situ Tuhan bilang seperti itu. Terus saat Tuhan bilang Tuhan berdiri, terus Tuhan memegang kapal itu, terus tiba-tiba kata Tuhan, diam, diam, tenanglah. Seketika kapal itu terdiam. Wah hebat sekali ya Tuhan itu. Di saat kapal itu sudah diam, kalian tahu gak sih anak-anak murid-murid Tuhan Yesus itu, 12 murid Tuhan Yesus itu terdiam. Hah kok bisa seperti itu katanya. Aduh terus mereka bilang, terus Tuhan bilang pada murid-muridnya, jangan takut sebab aku ada bersama engkau. Begitu juga adik-adik. Buat adik-adik semua, kalau adik-adik takut, misalnya kayak tadi, takut gelap, adik-adik jangan takut, berdoa sama Tuhan. Seperti anak-anak, seperti Tuhan tadi, dia berdoa, diam, dia diam, tenang, terus dia sebenarnya di dalam situ, dia berdoa kepada Bapa, Tuhan, Bapa tenangkanlah angin ini, terus akhirnya tenang. Begitu juga akhirnya tiba-tiba laut itu tenang dan kapal itu bisa berlayar kembali ke tempat mereka. Jadi adik-adik dari situ, adik-adik jangan takut. Kalau misalnya adik-adik takut karena aduh aku ini main HP terus, aku gak belajar. Kalau seperti itu adik-adik, udahlah cukup main HP, aku mau belajar. Aku takut nanti nilai aku jelek, aku harus belajar. Nah seperti itu. Dan adik-adik kalau misalnya apapun yang terjadi, misalnya adik-adik takut gelap kayak tadi, misalnya adik-adik takut gak punya uang, takut apa, jangan takut. Adik-adik cukup datang kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata, berdoa sama Tuhan. Gimana nih? Adik-adik mendengar cerita ini jadi takut lagi enggak? Kayaknya kakak juga enggak bakalan takut lagi deh dari cerita ini. Ingat ya adik-adik, jangan takut sebab Tuhan ada bersamaku. Kakak mau undang adik-adik untuk berkata sama-sama. Jangan takut sebab Tuhan bersama aku. Oke. Kakak mau undang adik-adik untuk lipat tangan. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bagaimana Tuhan berkata, kami jangan takut sebab Tuhan ada bersama aku. Terima kasih Tuhan, aku tidak akan takut lagi sebab Tuhan bersamaku. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, jangan lupa ya adik-adik, jangan takut karena Tuhan bersama adik-adik. Dan sampai jumpa adik-adik, bye-bye. Nah, gimana tuh tadi firmannya? Udah pada dengar kan? Firman tadi menjelaskan kepada kita tentang gak boleh takut apapun yang terjadi. Jadi adik-adik juga gak boleh takut. Gak boleh takut kalau misalkan banyak yang meninggal karena corona, banyak yang begini. Tapi kita nggak boleh takut karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Untuk itu sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau angkat pujian hati-hati gunakan tanganmu. Kakak undang adik-adik untuk tetap bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian hati-hati gunakan tanganmu.
ibadah kita hari ini, kakak undang adik-adik untuk ikut berdoa bersama kakak. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Shalom. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila malam, pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila malam ganti pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila malam ganti pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, jadi adik-adik, kakak punya tugas buat kalian nih, kan self quarantine di rumah aja. Jadi kakak mau kasih satu tugas tambahan. Adik-adik harus membuat video dengan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari, kayak yang kita nyanyiin tadi, dan jangan lupa pakai gerakan. Oke, nanti kalau sudah dikirim ke abang kita, Bang Riki. Kontak personnya ada di sini. Oke.